Annyeonghaseyo Yorobun, hari ini saya akan membahas soal IPS topik terbaru tahun 2025. Kali ini saya akan membahas bagian ilgi atau reading yang berisi 20 soal. Langsung saja kita mulai dari nomor 1. Untuk nomor 1 dan 2 di sini ada instruksinya. 이래서 2번, 다음 내용과 관계 있는 그림을 고르십시오. 고르십시오 pilihlah kirim gambar 관계있는 yang berhubungan dengan neong isi tahap berikut. Jadi untuk soal nomor 1 dan nomor 2 kita perlu memilih gambar yang tepat dengan isi atau definisi yang ada di setiap nomornya. Langsung saja kita mulai dari nomor 1, Ilbon. Touche입니다. Imida adalah touche, jaring tangan. Mana gambar yang menunjukkan jaring tangan? 네, 정답은 3번입니다. Jaring tangan. Kalau untuk opsi 1, ini ada gambar kait pancing. Kait pancing bahasa Koreanya adalah naksi panel. Naksi panel, kait pancing. Lalu untuk opsi 2 itu ada gambar perangkap ikan. Bahasa Koreanya tongbal. Tongbal. Ya, tongbal adalah perangkap ikan. Lalu untuk opsi 4 itu ada gambar pelampung. Bupyo. Bupyo atau buja. Buja. Jadi opsi 4 adalah bupyo atau buja. Kita lanjut pertanyaan nomor berikutnya, nomor 2. 콘크리트로 타설하고 있습니다. 있습니다 sedang, tasorha menuangkan, konkrite beton atau sedang mengecor. Mana gambar yang sedang menuangkan beton atau sedang mengecor? Kita lihat opsi 1, itu ada gambar orang sedang mengatur rebar atau mengatur besi beton. Jadi untuk opsi 1 salah karena opsi 1 harusnya 배근하다. 배근하다. Mengatur besi beton. Lalu untuk opsi 2 itu ada gambar orang mengikat rebar atau mengikat besi beton. Untuk opsi 2 harusnya adalah 교섭하다. 교섭하다. Lalu untuk opsi 3 itu ada gambar orang sedang memasang 베기스팅 atau memasang cetakan. Opsi 3 adalah 고무집을 설치하다. 고무집을 설치하다. Memasang 베기스팅. Jadi jawabannya adalah opsi 4. 콘크리트로 타설하고 있습니다. Sedang menuangkan beton. Karena di sini ada gambar konkrite mixer truck atau truk pengaduk beton. Kita lanjut ke soal berikutnya. Samiso sabon. Untuk soal nomor 3 sampai nomor 4 itu instruksinya sama. 다음 질문에 답하십시오. 답하십시오. jawablah. 답하십시오. jawablah. 질문에 pada pertanyaan tahap berikut. Kita bahas dari nomor 3 dulu. 3번. 다음 단어와 관계 있는 것은 고르십시오. 고르십시오. pilihlah. 것은 sesuatu. 관계 있는 yang berhubungan. Dengan 단어 kosakata tahap berikut. Jadi di soal nomor 3 ada beberapa kosakata, terus kita cari satu kosakata yang memiliki hubungan dengan
keseluruhan kosakata yang ada di soal nomor 3. Ya, kita mulai. Di sini ada heyang. Heyang itu samudra atau laut. 생태계, 생태계, ekosistem. Ekosistem. 보호, 보호, perlindungan. 규제, 규제, pengaturan atau pembatasan. Heyang samudra, 생태계 ekosistem, 보호 perlindungan, 규제, pengaturan atau pembatasan. Nah, kosakata apa yang berhubungan dengan 4 kosakata tersebut? Opsi 1 ada 도시, kota. Opsi 2 공기, udara. Opsi 3 ada 바다, laut. Dan opsi 4 ada 도로, jalan. Mana yang berhubungan? Ya, jawabannya adalah opsi 3. Karena ada samudra, ekosistem, perlindungan, terus pembatasan, itu ada di laut ya. Kata kuncinya ada di heyang, samudranya. Samudra itu laut, 생태계, ekosistem juga bisa ada di laut ya, ekosistem laut. Terus boho perlindungan, perlindungan laut. 규제, pengaturan atau pembatasan laut. Jadi batasan apa saja yang ada di untuk terus menjaga ekosistem di laut. Jadi jawaban yang tepat adalah opsi 3 ya. Terus kita lanjut ke pertanyaan nomor 4. 4번 다음 단어이 비슷말은 무엇입니까? 무엇입니까? apa? 비슷말, persamaan kata, 단어 kosakata dalam berikut. Jadi kita cari persamaan katanya. 비슷, ingat ya, 비슷말 adalah persamaan kata atau sinonim. 울타리망치다, 울타리망치다. memasang ultarimang jaring pagar. memasang jaring pagar. Opsi 1 ada 고정하다. 고정하다 artinya mengikat. 설치하다 memasang. 묶다 mengikat. cipta membangun. Jadi 비슷말 atau persamaan kata dari 울타리망치다 adalah ya 설치하다. 울타리망치다. 울타리망 설치하다. Kita lanjut soal berikutnya. Di sini ada instruksi untuk nomor 5 sampai 8. 5번부터 8번까지 dari nomor 5 sampai nomor 8. 빈칸에 들어갈 가장 알맞은 곳을 고르십시오. 고르십시오. pilihlah kosong sesuatu 가장 알맞은 yang paling tepat. 들어갈 untuk dimasukkan 빈칸에 ke bagian yang kosong. Jadi untuk soal nomor 5 sampai nomor 8 itu ada kalimat rumpang. Nah, terus kita disuruh untuk mengisi bagian yang rumpang tersebut, bagian yang kosong tersebut. Oke, kita mulai bahas dari nomor 5. 고부집 설치 작업을 할 때는 가장 아래에 있는 고부집은 콘크리트로 다설할 때 뭐뭐뭐 많이 받으니까 플랫 타일을 2개씩 써야 돼요. Pada saat 작업을 할 bekerja, 설치 pemasangan, 고부집 backisting, 써야 돼요 harus menggunakan 2개씩, setiap 2 buah, flat tie atau pengikat datar. Harus menggunakan setiap 2 buah pengikat datar jika karena menerima mani banyak titik-titik. Saat tasorhal menuangkan konkrite beton, 고부집 backisting
Inen yang ada 가장 아래 di paling bawah. Saat bekerja pemasangan backlisting, harus menggunakan setiap 2 buah pengikat datar karena menerima banyak titik-titik saat menuangkan beton backlisting yang ada di paling bawah. Nah, mendapatkan apa? Opsi 1 ada majung hada artinya menjemput. Hajung adalah tekanan. Muge berat, kiri panjang. Berarti yang paling bawah itu mendapatkan tekanan. Jadi jawabannya opsi 2. Kalimat lengkapnya jadi seperti ini. 고부집 소지 작업을 할 때는 가장 아래에 있는 고부집은 콘크리트로 가설할 때 하중을 많이 받으니까 플랫 타일을 2개씩 써야 돼요. Saat bekerja pemasangan backlisting, harus menggunakan setiap 2 buah pengikat datar karena menerima banyak tekanan saat menuangkan beton backlisting yang ada di paling bawah. Oke, kita lanjut. Pertanyaan nomor berikutnya, Yukbon nomor 6. 해양 생태계를 모으고 지속적인 환경 보존 활동이 중요합니다. Titik-titik, 생태계 tadi apa? Ekosistem. Titik-titik, ekosistem 해양 samudra atau laut, ekosistem laut. 중요합니다, penting. 활동, aktivitas. 보존, pelestarian. 환경, lingkungan. 지속적인 secara berkelanjutan atau secara terus-menerus. Nah, di kalimat belakang itu ada keterangan penting beraktivitas untuk melestarikan lingkungan. Berarti kita cari yang menunjukkan sebuah maksud ya. Kiwihe artinya untuk, dan di sini ada nendongan artinya selama. Berarti kita pilih yang mana? Yang kiwihe ya. Kiwihe untuk ada di opsi 1 sama opsi 2. Berarti kita eliminasi opsi 3 dan opsi 4-nya. Opsi 1, 보호하기 위해, untuk melindungi. Untuk melindungi ekosistem laut, penting aktivitas pelestarian lingkungan secara terus-menerus. Kalau opsi 2, 예방하기 위해, untuk mencegah. Untuk mencegah ekosistem laut. Opsi 2 salah ya, bukan mencegah, tapi seharusnya melindungi, karena di sini ada keterangan pelestarian, berarti untuk melindungi. Jadi jawaban opsi 6, jadi jawaban untuk nomor 6 adalah opsi 1. 해양 생태계를 보호하기 위해 지속적인 환경 보존 활동이 중요합니다. Untuk melindungi ekosistem laut, penting aktivitas pelestarian lingkungan secara terus-menerus atau secara berkelanjutan. Terus lanjut, nomor berikutnya, 7번. 작업장에서 일할 때는 항상 작업복을 입어야 합니다. 때는 saat 일할 bekerja, 작업장에서 di tempat kerja, 입어야 합니다. Harus memakai 작업복, pakaian kerja 항상 selalu. Saat bekerja di tempat kerja, harus selalu memakai pakaian kerja. 그래서 출근한 후에 바로 작업복을 무무무 일을 시작합니다. 그래서 jadi, 시작합니다 mulai, 일을 bekerja, titik-titik, 작업복 pakaian kerja, 바로 langsung, 후에 setelah, 출근한, masuk kerja. Titik-titik pakaian kerja langsung setelah masuk kerja, mulai bekerja. Nah, di sini ada pakaian kerja ya, 작업복, pakaian kerja. 작업복, pakaian kerja berarti sesuatu yang kita pakai di bagian badan. Di sini pakainya 입다, memakai.
Nah, berarti kita cari karena di sini ipta sama sayohada memiliki arti yang sama, yaitu memakai, tapi ipta itu lebih spesifik untuk memakai hal yang kita pakai di badan. Contohnya cakobok, pakaian kerja, itu kan melekat di badan. Jadi kita pilih yang ada iptanya, bukan yang sayohada. Nah, opsi 1 ada ibomyeon. Ibomyeon jika memakai. Kurang tepat ya. Lebih tepat opsi 2 berarti ibku. Memakai pakaian kerja langsung setelah masuk kerja dan atau lalu mulai bekerja. Jadi untuk nomor 7 jawabannya adalah opsi 2. Lanjut, Palbon nomor 8. 반장님이 내일까지 제품을 다 무무했어요. 반장님이 mandor titik-titik tak semua 제품 produk kaji sampai neil besok. Nah, mandor biasanya perannya itu menyuruh ya untuk bekerja. Jadi menyuruh bawahannya untuk melakukan pekerjaan. Nah, di sini kata kerja dasarnya sama-sama mandelta yang artinya membuat. Opsi 1 ada 만든다고. 만든다고 berkata. Opsi 2 만들라고 lagu menyuruh. 만들자고 jago mengajak. 만드냐고요 nyago bertanya. Nah, karena di sini adalah mandor, panjangin ya, mandor berarti menyuruh. 반장님이 내일까지 제품을 다 만들라고 했어요. Mandor menyuruh membuat semua produk sampai besok. Jadi, untuk nomor 8 jawabannya opsi 2. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. 9번부터 12번까지 dari nomor 9 sampai nomor 12. 다음 질문에 답하십시오. 답하십시오. Jawablah 질문에 pada pertanyaan dalam berikut. 9번 pertanyaan nomor 9. 다음 중 밑줄진 부분이 맞는 문장을 고르십시오. 고르십시오. Pilihlah 문장 kalimat 맞는 yang tepat. Bu분 bagian 밑줄진 yang di garis bawah. Jung di antara dalam berikut. Jadi untuk soal nomor 9 itu kita cari kalimat atau kata yang di garis bawahi itu udah benar atau belum ya. Langsung saja kita lihat dari opsi 1. 차에 물건을 싣어 넣으세요. 싣어 넣으세요. Ingat ya, di sini ada aturan tiget 불규칙. Kata tidak beraturan huruf tiget atau huruf D. Di mana ketika tiget bertemu dengan vokal akan berubah menjadi real. Jadi sita itu bukan menjadi situ, tapi siro 넣으세요. Jadi opsi 1 salah ya, harusnya siro 넣으세요. 자의 물건을 siro 넣으세요. siro 넣으세요, muatlah 물건 benda 자의 ke mobil. Nah, untuk kata berakhiran atau memiliki bacin tiget yang tidak termasuk 불규칙, yang tidak berubah, itu ada tata, menutup, bata, menerima, dan mita, percaya. Nah, selain itu termasuk 불규칙, kata yang tidak beraturan. Oke, lanjut. Opsi 2. 음악을 들으면서 영화를 봐요. Nah, di sini juga sama ya, aturannya pakai tiget 불규칙. Kata tidak beraturan huruf tiget atau huruf D. Harusnya bukan 들으면서 tapi 들으면서. Ya. 음악을 들으면서 영화를 봐요. 봐요 menonton, 영화 film 들으면서 sambil mendengarkan 음악 musik. Jadi untuk opsi 2 juga salah. Opsi 3, 이연구를 좀 발라주세요. 발라주세요 dari kata
dasar paruta yang artinya mengoleskan. Nah, paruta ini juga ada aturan rebugyucik, dimana kalau ketemu vokal e-nya itu hilang, terus kita lihat depannya itu vokalnya apa. Kalau a dan o berarti pasangannya adalah a ya. Nah, di sini ada paruta. Jadinya pala juseo. Iongoro jumpala juseo. Tolong oleskan cuma sedikit Yongo salep ini. Jadi untuk nomor 9 jawabannya adalah opsi 3. Kalau opsi 4, kenapa salah? 치료를 잘 받으니까 빨리 나설 겁니다. 나설 겁니다. Nah, di sini ada siot 불규칙. Kata tidak beraturan huruf siot atau S. Dimana kalau ketemu vokal, siotnya itu hilang. Jadi harusnya naol 겁니다 tanpa ada huruf siot sebagai bacingnya. 치료를 잘 받으니까 빨리 나을 겁니다. 나을 겁니다 akan sembuh paling segera jika karena menerima cirio, pengobatan cal dengan baik. Oke, lanjut ya. Soal berikutnya, Sipgon nomor 10. 다음 중 밑줄진 부분이 많은 문장을 고르십시오. Nah, untuk soal nomor 10, instruksi soalnya itu sama dengan soal nomor 9 ya, 밑줄진, yang di garis bawah. Jadi kita cari kalimat yang tepat dengan bagian yang di garis bawah di antara 4 opsi. Kita langsung saja lihat dari opsi 1. 내일은 날씨가 추울 것 같아요. 추울. Nah, di sini ada biot 불규칙, di mana kalau ada bacin biot atau huruf B, ketemu vokal B-nya berubah. Jadi U ya. Bukan 추울 것 같아요, tapi harusnya 추울 것 같아요. 내일은 날씨가 추울 것 같아요. 것 같아요 sepertinya 날씨 cuaca neil besok 추울 dingin. Jadi untuk nomor 1 salah. Nomor 2, 친구에게 선물을 줬어요. Nah, dari kata dasar 주다, pasangannya adalah O. Jadi sudah benar karena di bawahnya itu tidak ada bacing. Jadi bisa digabungkan, disingkat jadi wo ya. 주었. 친구에게 선물을 주었어요. 주었어요 memberikan 선물 hadiah ege kepada 친구, teman. Jadi jawabannya opsi 2. Kita lihat opsi 3 dan 4 kenapa salah. Opsi 3. 그 사람은 항상 웃는다면서요? 웃는다면서요. Dengar-dengar kesarap orang itu 항상 selalu 웃는, tertawa atau tersenyum. Ini sepertinya harusnya 웃음 ya. 웃는다면서요. 그 사람은 항상 웃는다면서요. Lalu untuk opsi 4, 약을 먹고 있으면 나을 거예요. 면직하고 sedang makan yak obat, naal koyo akan sembuh. Nah, di sini harusnya tidak ada koitnya ya, koisnya itu nggak ada. Jadi cukup 약을 먹으면 나을 거예요. Jika makan obat akan sembuh. Ya, kita lanjut soal berikutnya. Soal nomor 14. Kita baca dulu instruksi soalnya. 다음 그래프를 보고 내용과 같은 것을 고르십시오. 고르십시오, pilihlah. Kosong sesuatu 같은 yang tepat. Neungwa dengan isi, 보고 dengan melihat grafik grafik dalam berikut. Yang tepat berarti kita cari yang tepat dengan grafiknya. 사람은 매일 다양한 활동이 시간을 보냄. Saram, orang, 보냄, melewati sikan waktu, 활동에 pada aktivitas, dayangan, yang berbagai macam, 매일 setiap hari. Orang melewati waktu pada aktivitas berbagai macam setiap hari. Nah, di sini ada canda, tidur.
Samu itu pekerjaan kantor, undong olahraga, yoheng wisata, show kwalam pertunjukan, menonton pertunjukan, kita lain-lain. Nah, kita lihat grafiknya. Sudah dilihat, kita lanjut ya. Kita pilih mana yang tepat. Dari opsi 1. 대부분의 사람들은 시간을 보내기 위해 잠을 선택합니다. 대부분 mayoritas sa람들은 orang-orang 선택합니다 memilih jam tidur 위해 untuk 보내기 melewati sigan waktu. Tidur itu terbanyak peringkat 2 ya. Masih ada Samu, urusan kantor itu paling tinggi. Jadi untuk opsi 1 kurang tepat. Lalu opsi 2, 운동은 사람들이 가장 많이 하는 두 번째 일입니다. 운동, olahraga, 일입니다 adalah hal 두 번째, nomor 2. 가장 많이 하는, yang paling banyak dilakukan sa람들, orang-orang. Undong itu bukan nomor 2 ya. Karena nomor 2-nya adalah canda tidur. Sedangkan undong itu nomor berapa? Ini kan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti undong harusnya 6번째. Maaf. 5번째. Yang 5번째. Maaf, 5번째. Yang ke 5 ya, bukan 2번째, bukan yang kedua. Opsi 2 juga salah. opsi 3, 쇼를 관람하기는 가장 많은 시간을 보내는 곳입니다. 쇼를 관람하기는 menonton pertunjukan, 곳입니다 adalah hal, 보내는 yang dilewati, sigan waktu, 가장 많은 paling banyak. Paling banyak, tidak. Di situ dia peringkat 3 ya untuk show kwalam. Jadi opsi 3 juga salah. Jawabannya adalah opsi 4. 여행은 기타를 하는 곳보다 더 높습니다. 여행 wisata 더 lebih 높습니다. tinggi, 보다 daripada 기타를 하는 melakukan yang lainnya. Benar, karena 여행 peringkat 5 dan kita lain-lain adalah peringkat 6. Jadi jawabannya opsi 4. Lanjut. Sip Ibon nomor 12. 다음 그래프를 보고 내용과 같은 곳을 고르십시오. 고르십시오. Pilihlah 곳을 hal 같은 yang tepat. Dengan yang isi buku dengan melihat grafe grafik dalam berikut. Nah, di sini kita juga cari yang tepat ya. 같은 tepat. 한국에서 가장 많이 팔리는 음식. 음식 makanan. 가장 많이 paling banyak, 팔리는 terjual, 한국에서 di Korea. Makanan yang paling banyak terjual di Korea. Ada 잡채, 불고기, bibimbap, kimchi. Kita lihat dari opsi 1. opsi 1, 실제 불고기 비율은 그래프에서 보면 거의 절반이요. Jika melihat grafiknya dari grafik biul persentase bulgogi silje sebenarnya koi hampir 절반이요, setengah. Nah, untuk bulgogi nggak hampir setengah ya, karena di sini dia peringkat 3. Peringkat 1-nya itu bibimbap, kedua kimchi, ketiga bulgogi, dan keempat japchae. Jadi opsi 1 itu salah. Yang hampir mendekati setengah adalah bibimbap. opsi 2, 한국에서 잡채보다 김치 빨리는 낫습니다. 한국에서 di Korea, 낫습니다. 한국에서 di Korea, 낫습니다 rendah, 빨리는 terjual kimchi, boda daripada japchae. Kimchi itu lebih tinggi penjualannya daripada japchae. Jadi opsi 2 juga salah.
Lalu opsi 3, bibimbap은 가장 많이 팔린 음식 조사입니다. Bibimbap, nasi campur, 조사입니다 adalah 조사 itu survei atau penelitian, merupakan survei musik makanan 가장 많이 paling banyak terjual. Benar, karena di sini bibimbap peringkat pertama. Jadi jawabannya adalah opsi 3. Kalau opsi 4, 잡채는 bibimbap 다음으로 많이 팔리는 음식이요. Capcay, 음식 iyo adalah makanan 많이 팔리는 yang banyak terjual 다음으로 setelah bibimbap, nasi campur. Enggak, setelah bibimbap yang paling banyak terjual adalah kimchi. Oke, kita lanjut soal berikutnya. 13번부터 14번까지 dari nomor 13 sampai nomor 14 빈칸에 들어갈 가장 알맞은 곳을 고르십시오. Pilihlah 곳을 hal almajun, 가장 almajun yang paling tepat, terrogal untuk dimasukkan 빈칸에 ke bagian yang kosong. Jadi untuk soal nomor 13 dan 14 nanti ada 빈칸 bagian kosong, terus kita cari mana kosakata yang tepat, paling tepat untuk masuk ke kalimat perumpang atau kalimat yang masih kosong itu. Kita mulai dari 13번 nomor 13. 오늘은 시험 결과 나오는 날입니다. 오늘은 hari ini, 날입니다 adalah hari, 나오는 keluar, 결과 hasil siom ujian. Hari ini adalah hari keluarnya hasil ujian. 시험의 무무 어젯밤에 너무 긴장이 되어서 잠도 오지 않았습니다. 시험 ujian. 너무 긴장이 되어서, 되어 menjadi 너무 sangat 긴장, itu nervous atau sangat gugup. 어젯밤에 pada kemarin malam. So jadi 잠도 오지 않았습니다. Tidak bisa tidur juga. Nah, biasanya kalau tidak bisa tidur, terus habis ujian, terus ada keterangan kinjang, deg-degan, atau nervous. Berarti dia itu punya kekhawatiran ya, kekhawatiran bakal gagal dalam ujian. Kita lihat opsi 1, ini ada torojita. Torojita itu secara harfiah diartikan sebagai jatuh. Tapi untuk ujian diartikan sebagai gagal. Jadi siome torojita artinya gagal ujian. Karena dia khawatir, kita cari tata bahasa mana yang memiliki arti sebuah kekhawatiran. Opsi 1 ada nanbarame. Nanbarame itu gara-gara. Berarti ada hal negatif, hasil negatif yang tidak kita inginkan. Penyebabnya juga tidak terduga ya. Karena di sini bukan merupakan bentuk sebab akibat. Jadi opsi 1 itu salah. Jadi yang ada nanbarame itu salah. Nah, opsi 3 dan 4 itu artinya juga sama-sama terjatuh. Namun cinta terjatuh sama kayak torojita, tapi torojita itu untuk ujian diartikan gagal. Jadi untuk nomor cita itu tidak cocok ya. Jadi opsi 3 dan 4 kita langsung eliminasi. Kita lihat 1 dan 2. Tadi 1 juga udah dieliminasi. Berarti jawabannya adalah opsi 2. Torojilka paso. Karena khawatir gagal ujian, kemarin malam menjadi sangat gugup, sangat nervous, dan lalu tidak bisa tidur juga. Jadi jawaban yang tepat adalah opsi 2 ya. Lanjut, 14번 nomor 14. 내일 우리 집에 친구들이 오기로 해서 오늘 마트에 갔다 왔습니다. 내일 besok 친구들이 para teman 기로해 berencana untuk datang 집에 ke rumah uri saya. Uri selain diartikan kami, diartikan saya. Besok teman-teman berencana datang ke rumah saya. So jadi o늘 hari ini
Mate kata wasmita, saya pergi ke mate, toko. Jadi hari ini saya pergi ke toko. Amsika mumu biri jangan lupa non terus coki temun ini tak. Kitemun karena coba bagus. jangan lupa nonen berbelanja. Miri terlebih dahulu titik-titik amsik makanan. Nah, kalau dia belanja berarti kan dia ingin menyiapkan, menghidangkan makanan. Di sini ada chorihata dan changman hata. Chorihata artinya menangani. Jadi untuk opsi 1 dan opsi 2 langsung kita eliminasi. Kita lihat opsi 3 dan opsi 4. Opsi 3 ada changman haryomyeon. Jika Rio ingin changman ha menyiapkan. Dan opsi 4 ada changman hamyeon jika menyiapkan. Jawaban yang tepat opsi berapa kira-kira? Ya, jawabannya adalah opsi 3. Jika ingin menyajikan makanan, maaf, dari belakang ya, karena bagus, berbelanja terlebih dahulu jika ingin menyiapkan makanan. Jadi jawabannya adalah opsi 3, makanya ryomyeon, jika ingin. Kita lanjut. Ini soal nomor 15 dan 16, instruksinya sama. Kita baca dulu. Sip 5번부터 16번까지 dari nomor 15 sampai nomor 16. 다음 서명에 알맞은 어휘를 고르십시오. 고르십시오 pilihlah 어휘, kosakata. Almazin yang tepat, somyongnya pada penjelasan dalam berikut. Jadi kita cari kosakata apa yang tepat pada penjelasan yang ada di setiap nomornya ya. Kita mulai dari 15번 nomor 15. 고기와 생선을 구매한 후 오랫동안 두고 신선하게 먹기 위해서 마이너스 18도 이하에서 보관해야 합니다. Setelah gumehan membeli gogi daging, wadan, sengson ikan. Setelah membeli daging dan ikan, 보관해야 합니다. harus disimpan. Ya 합니다. harus, 보관해 disimpan. 이하에서 di bawah, 마이너스 18도 minus 18 derajat, 기위해서 untuk dimakan, 신선하게 dengan segar, dan 오랫동안 diletakkan lama. Nah, di sini ada keterangan minus 18 derajat. Kalau minus 18 derajat berarti kondisinya itu ada di penyimpanan beku ya atau freezer. Karena minusnya cukup tinggi. Kita lihat opsi 1 ada 냉동 보관, penyimpanan 냉동 itu pembeku atau freezer. Jawabannya 1. Kita lihat opsi yang lain, opsi 2. 냉장 보관, penyimpanan 냉장 itu berpendingin. Nah, kalau pendingin itu nggak sampai minus 18. Paling dinginnya itu kira-kira 2 derajat ya, 2 derajat atau 1 derajat. Itu 냉장. Tapi jarang yang sampai sekecil itu angkanya, biasanya belasan derajat. Terus kalau opsi 3, siron 보관, penyimpanan siron itu suhu ruang. Dan opsi 4, sangun 보관, penyimpanan suhu sangun itu suhu normal atau suhu tetap. Jadi jawabannya opsi 1. 16번 nomor 16. 특정 지역에서 목적지까지 임직원 등의 초퇴근 위에 회사가 운영하는 곳을 말한다. 말한다 disebut pose bis 운영하는. Maranda disebut pose bis 운영하는 yang beroperasi, 회사 perusahaan, bihe untuk 초퇴근 berangkat dan pulang kerja, dan seperti 임직원 karyawan, kaji sampai, 목적지 tempat tujuan, 지역에서 dari wilayah kecil khusus.
Nah, di sini kata kuncinya adalah bis yang dioperasikan oleh perusahaan. Nah, terus untuk berangkat dan pulang kerja. Berarti kan bis apa itu? Bis kantor atau bis tempat dari tempat kerjanya, bis berangkat kerja, bis kantor. Opsi 1 ada Malbose bis desa, opsi 2 Cinebose bis dalam kota, Gosok Bose bis ekspres, dan Tonggenbose bis kantor. Jadi jawabannya adalah opsi 4. Kita lanjut nomor berikutnya. Kita baca dulu instruksinya untuk nomor 17 dan 18. 다음 글을 읽고 내용이 마af, 죄송합니다. 다음 글을 읽고 무엇에 대한 글인지 고르십시오. Pilihlah 글인지 kalimat 대한 tentang muasai apa. Ilmu dengan membaca ke paragraf dalam berikut. 17번 dari nomor 17. 외국인은 대한민국에 입국한 날부터 90일이 넘게 머물고 싶으면 입국한 날부터 90일 안에 반드시 외국인 등록을 해야 합니다. 외국인은 orang asing 머물고 싶으면 jika gosip ingin 머물 tinggal atau menetap. Orang asing jika ingin menetap nomge melebihi gosip 90 hari buto dari 0 hari 입국한 masuk 대한민국에 ke Republic of Korea. 등록을 해야 합니다. harus meregistrasi. 외국인 orang asing. 반드시 pastikan. 등록을 해야 합니다. harus meregistrasi 외국인 orang asing aneh di dalam 90일 90 hari atau dari 0 hari ibukhan masuk. Orang asing jika ingin menetap melebihi 90 hari dari hari masuk ke Republik of Korea, pastikan harus meregistrasi orang asing di dalam 90 hari dari hari masuk. 외국인 등록은 자신이 사는 지역을 담당하는 출입국 외국인청 또는 사무소에서 해야 합니다. 외국인 orang asing 해야 합니다. harus melakukan SOD 출입국 외국인청 kantor urusan luar negeri atau kantor imigrasi 또는 atau samuso kantor 담당하는 yang ditanggung jawab 지역 wilayah sanen yang ditinggali jasin diri sendiri. Registrasi orang asing harus dilaksanakan di kantor urusan luar negeri, kantor imigrasi yang menanggung jawab wilayah yang ditinggali diri sendiri. Nah, di sini kata kuncinya adalah ada 등록 ya, registrasi orang asing, terus ada masuk ke suatu negara, terus tinggal melebihi 90 hari. Kita lihat opsi 1. 외국인 근로자 급여 제도. 제도 itu sistem 급여 gaji 외국인 근로자 pekerja asing. Ini tidak lagi jelaskan tentang gaji ya, jadi opsi 1 salah. Opsi 2, 외국인 등록 방법 cara 등록 registrasi 외국인 orang asing. Opsi 3, 외국인 근로자의 주택 itu perumahan, 근로자 pekerja 외국인 orang asing. Salah juga ya, karena di sini tidak membahas tentang perumahan. Nah, terus untuk nomor 4, 출입국 공항 이용 안내 informasi yang penggunaan 공항 bandara 출입국 kantor imigrasi. Jadi jawaban yang tepat adalah opsi 2. Cara registrasi orang asing yaitu di dalam 90 hari dari mulai hari masuknya ke Korea. Kita lanjut 18 nomor 18.
한국에는 맛있고 다양한 전통 음식이 많습니다. 한국에는 di Korea 많습니다. banyak 음식 makanan 전통 tradisional dayangan yang berbagai macam dan masih enak. Di Korea banyak makanan tradisional yang berbagai macam dan enak. 김치는 한국을 대표하는 반찬으로 배추에 고춧가루, 마늘, 생강 등을 넣고 발효시켜 만듭니다. 김치 반찬으로 sebagai 반찬, lauk pauk, 대표하는 yang khas Hanbok di Korea. Mandemida membuat 발효시켜 dengan memfermentasi. Nogo dengan memasukkan dan seperti senggang, jahe, ma늘, bawang putih, gochujgaru, bubuk cabai, becuek, sawi putih. Kimchi sebagai lauk pauk khas Korea membuat dengan memfermentasi dan memasukkan seperti jahe, bawang putih, bubuk cabai ke sawi putih. 불고기는 소고기를 양념에 재워서 구운 음식으로 외국인에게도 인기가 많습니다. dan 불고기, daging sapi panggang, 인기가 많습니다. populer, 외국인에게도 pada orang asing juga, 음식으로 sebagai makanan 구운 yang dipanggang, 양념에 재워서 dengan dilumuri 양념 bumbu, 구운 memanggang, sogogi daging sapi, 양념에 재워서 dengan dilumuri bumbu. Dan daging sapi panggang populer pada orang asing juga sebagai makanan yang memanggang daging sapi yang dilumuri bumbu, jadi penuh bumbunya. 이외에도 비빔밥, 된장찌개, 잡채 같은 음식도 많은 사람들이 좋아합니다. 이외에도 di luar ini juga banyak sarambil orang-orang 좋아합니다 menyukai 음식 makanan 같은 seperti bibimbap, nasi campur, 된장찌개, sup 된장 atau sup tauco, 잡채. Nah, 18 lagi bahas tentang apa? Tentang makanan dan bahannya. Karena di sini ada kimchi, bahannya dari becu ya, sawi putih, gochujgaru, ma늘, senggang. Gochujgaru bubuk cabai, ma늘 bawang putih, senggang itu jahe. Nah, terus di sini juga menjelaskan makanan-makanan lainnya, ada bibimbap, 된장찌개, 잡채. Kita lihat opsi 1. Tekbiran nal 먹는 음식 makanan 먹는 yang dimakan, nal di hari tekbiran yang khusus. Kalau makanan yang dimakan di hari yang khusus, misalnya kayak miyeokguk, sup rumput laut, itu dimakan pada hari ulang tahun. Terus ada songpyeon, kue bulan, dimakan pada Chuseok. Terus ada tteokguk, sup kue beras, itu dimakan pada Solal atau Imlek. Jadi opsi 1 itu salah ya, karena di sini bukan bahas tentang makanan yang dimakan di hari yang khusus, tapi lagi bahas tentang lauk pauk. Terus opsi 2, 건강에 좋은 음식 makanan 좋은 yang bagus, 건강에 untuk kesehatan. Ini juga bukan ya. Lalu opsi 3, 한국 음식과 재료, 음식 makanan Hanbok Korea, dan 재료 bahan makanannya. Benar, karena di sini lagi jelasin tentang makan Korea, terus ada penjelasan tentang bahannya itu apa, terbuat dari apa. Jadi jawabannya adalah opsi 3. Kalau opsi 4, 한국 음식 주문하는 법, cara 주문하는 memesan 음식 makanan Hanbok Korea. Jadi untuk opsi 4 juga salah ya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, nomor 19 dan 20 terakhir. Instruksi sip
9번부터 20까지 dari nomor 19 sampai nomor 20. 다음 글을 읽고 내용과 같은 곳을 고르십시오. 고르십시오. Pilihlah kusel hal kata yang sama dengan yang isi ilmu dengan membaca ke paragraf tahun berikut. Jadi di sini kita cari yang sama ya. Oke, kita langsung lihat pertanyaan nomor 19. Kita baca dulu. Paragrafnya. 무궁화는 한국을 상징하는 꽃으로 콧마른 영혼이 피는 꽃이라는 뜻입니다. 무궁화 itu nama bunga ya, bunga mugunghwa. 꽃으로 sebagai bunga, 상징하는 yang melambangkan Hangguk Korea. 무궁화 sebagai bunga yang melambangkan Korea. 뜻입니다 bermakna. konmal itu lambang bunga. 영원히 피는 꽃이라는, iranen disebut kot bunga, pi는 yang mekar, 영원히 selamanya atau hingga akhir zaman. 한국 사람들은 고대부터 무궁화를 하늘나라의 꽃으로 귀중하게 생각했습니다. 한국 사람들은 orang-orang Korea 고대부터 sejak Kude itu artinya kuno atau tua. Nah, untuk di kalimat ini berarti diartikan sejak dulu ya, sejak dulu. Orang-orang Korea sejak dulu 생각했습니다 berpikir, 귀중하게 bernilai tinggi atau berharga. Berpikir 귀중하게 berharga, 꽃으로 sebagai bunga, nara negara, haneul langit, mugunghwa. Haneul selain diartikan langit, bisa juga diartikan surga. 중국에서도 오래전부터 한국을 무궁화의 나라라고 묘시했습니다. 중국에서도 di Cina juga 묘시했습니다. mengilustrasikan, Rago menyebut nara negara, mugunghwa Hangguk Korea, orejonbuto sejak dulu. Oh, berarti di sini kalimatnya 중국에서도 di Cina juga 묘시했습니다 mengilustrasikan nara-rago yang disebut negara Hangguk Korea, mugunghwa bunga nasional Korea ya, namanya mugunghwa. 오래전부터 sejak dulu. 조선시대에는 헐레복에 무궁화를 썰어 놓아서 나산과 풍요를 빌었다. 조선 세대는 di zaman 조선 빌었다. Dari kata dasar pilda, memohon, birota memohon, 풍요, kekayaan, dan dasan. Dasan itu produktivitas. Noaso dengan nota, meletakkan. Surel jumlah, mugunghwa, 헐레복에 di pakaian pernikahan. Pada zaman Joseon, memohon kekayaan dan produktivitas sehingga meningkatkan jumlah mugunghwa pada 헐레복, pakaian pernikahan. 이렇게 오랫동안 사람을 봐던 무궁화는 현대에 와서 한국의 상징으로 자리 잡았다. 무궁화, 받던 yang menerima, sarang cinta, 오랫동안 lama, 이렇게 seperti ini, 자리 잡았다, menempati,
상징으로 sebagai lambang Han국 Korea, waso dengan datang 현대 ke masa kini. 나라의 무궁화는 발전과 번영을 기원하는 한국인의 마음을 잘 나타내는 꽃꽃이기 때문입니다. 무궁화, 나라 negara, 꽃꽃이기 때문입니다. Karena berbunga, 나타내는 yang menunjukkan, maam perasaan, 한국인, orang Korea, 기원하는 yang memohon, 번영, kemakmuran, dan 발전 perkembangan. 애국가에도 무궁화가 나오고 나라 문장에도 대한민국이라는 글자와 함께 무궁화가 그려져 있다. 애국가 itu nama lagu kebangsaan Korea, namanya 애국가. 애국가 itu di 애국가 juga 그려져 있다, tergambar 무궁화, 함께 bersama dengan 글자, tulisan 대한민국이라는 yang disebut Republic of Korea. Munjang itu pada munjang kalimat atau selain kalimat, munjang bisa diartikan lambang. Pada lambang nara negara logo yang muncul 무궁화, bunga 무궁화. Kita lihat opsi 1. 무궁화는 일본을 상징하는 꽃입니다. 무궁화, 꽃입니다 adalah bunga 상징하는 yang melambangkan Ilbon, Jepang. Salah, karena mugunghwa adalah bunga bangsa Korea ya, puspa bangsa Korea. Jadi bukan berasal dari Jepang, tapi dari Korea itu sendiri. Terus opsi 2, 무궁화는 영원히 지는 꽃이라는 뜻을 가지고 있습니다. 무궁화 가지고 있습니다 memiliki makna 꽃이라는 bermekarnya, 영원히 지는 itu artinya hilang, 영원히 itu selamanya, 영원히 지는 hilang selamanya, 무궁화. Opsi 2 juga kurang tepat ya. Terus opsi 3, 조선 시대에는 무궁화를 먹었습니다. 시대에는 pada zaman 조선 먹었습니다, telah makan 무궁화, bunga 무궁화. Di sini nggak ada keterangannya. Jadi salah, jawabannya yang tepat adalah opsi 4. 무궁화는 한국의 발전과 번영을 상징하는 꽃입니다. 무궁화, 꽃입니다 adalah bunga 상징하는 yang melambangkan 번영, kemakmuran, dan 발전 perkembangan Han국 Korea. Jadi jawabannya adalah opsi 4. Kita lanjut nomor terakhir.20번. 회의 시간에는 모든 팀원이 참여하여 각자의 의견을 나눌 수 있어야 합니다. 시간에는 pada waktu 회의 rapat, 수 있어야 합니다, harus bisa 나눌 berbagi 의견, pendapat, 각자 masing-masing, 참여하여 dengan memanfaatkan, moden seluruh timwon regu atau timnya. Pada waktu rapat harus bisa membagikan pendapat masing-masing dan hadir seluruh tim atau regu. 한 사람이 의견만 강조하는 것이 아니라 다양한 관점을 수용하는 것이 중요합니다. 아니라 bukan, 강조하는 bukan atau tidak menekankan, man hanya 의견 pendapat 한 사람 satu orang. 다양한 관점을 수용하는 것이 중요합니다.
수용하는 것이 중요합니다. memanfaatkan atau menempatkan Gwanjompoin tayangan yang berbagai macam. Kita lihat opsi 1. 회의 시간에는 개인적인 이야기를 나눕니다. 회의 시간에는 pada waktu rapat 나눕니다 berbagi iyagi cerita 개인적인 secara pribadi. Salah, di sini nggak lagi bahas tentang kalau pesanannya belum datang atau gimana ya. Intinya tidak boleh hanya mengungkapkan keluh kesah pribadi. Terus opsi 2, 모든 팀원이 회의에 참여할 필요는 없습니다. 모든 팀원이 seluruh karyawan, seluruh tim 없습니다. tidak ada 필요는 없습니다. tidak ada yang dibutuhkan. 참여할 harus hadir, hewe ke rapat. Opsi 2 juga kurang tepat ya. Terus opsi 3. 회의 시간에는 한 사람의 의견만 강조합니다. 시간에는 pada waktu 회의 rapat 강조합니다 artinya menekankan hanya izin pendapat hansaram satu orang, enggak menekankan tentang bahasanya atau hal yang lain-lain. Jadi opsi 3 juga salah. Yang tepat adalah opsi 4. 회의 시간에는 다양한 관점을 수용하는 것이 중요합니다. 시간에는 pada waktu 회의 rapat 중요합니다. penting. 수용하는 것이 memanfaatkan 관점 뭐예요? 다양한 yang berbagai macam. 관점 itu adalah sudut pandang dayangan yang berbagai macam. Ya, jawabannya opsi 4 ya. Pada waktu rapat penting menekankan sudut pandang yang berbagai macam. Karena yang rapat itu banyak orang ya, jadi banyak sudut pandangnya. Oke, sekian pembahasan latihan soal tryout tahun 2025 kali ini. Terima kasih. 감사합니다. 안녕.